Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai? Ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta penyelesaiannya. Yang kedua, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang kelima, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang keenam, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, untuk bab 2 nanti kita akan adakan 4 kali tatap muka atau pertemuan. Untuk pertemuan pertama, untuk bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat yang akan kita bahas. Yang pertama, persamaan kuadrat. Ya, itu untuk pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Yang kedua, fungsi kuadrat itu untuk pertemuan ketiga dan keempat. Yang pertama, persamaan kuadrat. Nah, pengertiannya yaitu persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Nah, A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, contoh penyelesaiannya, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu disebut akar-akar persamaan. Nah, yang kedua adalah proses menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dinamakan menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Yang pertama yaitu dengan melakukan memfaktorkan. Jika P kalikan Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. 1. Koefisien A sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X plus X1 dikali X plus X2 dengan X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 kali X2 sama dengan C. Yang kedua, koefisien A tidak sama dengan 1. Cari dari AC
Misal faktor X1 dan X2 sedemikian hingga X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 kali X2 sama dengan AC. Kemudian ubahlah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 sama dengan 0. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan 3X kuadrat ditambah 5X kurangi 2 sama dengan 0. Jawab, 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2 sama dengan 0. 3X kurangi 1 kali X plus 2 sama dengan 0. 3X kurangi 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 1 karena pindah ruas ya. Jadi yang negatif 1 pindah ruas di sebelah kanan maka menjadi 1. Dan X yang tadinya plus 2 maka karena berubah ruasnya sehingga menjadi negatif 2. Maka X sama dengan 1/3 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1/3, negatif 2. Nah, selanjutnya, apabila melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna mempunyai bentuk umum X plus A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Apabila X dikurangi A kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Proses penambahan kedua ruas agar menjadi bentuk kuadrat sempurna dinamakan melengkapkan kuadrat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0 menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jawabnya, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4X sama dengan min 3. Maka X kuadrat kurangi 4X ditambah min 2 kuadrat sama dengan min 3 ditambah min 2 kuadrat. X dikurangi 2 kuadrat sama dengan min 3 ditambah 4. X dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 1. X min 2 sama dengan plus minus 1. X sama dengan 2 plus minus 1. Maka X1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Atau X2 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan 1,3. Menggunakan rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditentukan menggunakan rumus ABC. Yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC
dibagi 2A. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 13x min 10 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Jawab, persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 13x kurangi 10 sama dengan 0 berarti A sama dengan 3, B sama dengan min 13, dan C sama dengan min 10. Dengan demikian, X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Selanjutnya kita masukkan negatif min 13 plus minus akar min 13 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali negatif 10 per 2 kali 3. 13 plus minus akar 169 ditambah 120 per 6 sama dengan 16 plus minus akar 289 per 6 sama dengan 13 plus minus 17 per 6, maka X1 sama dengan 13 plus 17 per 6 sama dengan 30 per 5 sama dengan 5. X2 sama dengan 13 dikurangi 17 per 6 sama dengan min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2 per 3,5. Selanjutnya, jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Berdasarkan cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, A. Nilai X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. B. Nilai B kuadrat min 4AC disebut diskriminan atau pembeda, disingkat D. Berdasarkan nilai diskriminannya,
dapat ditentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. A. Jika D lebih besar dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang real dan berlainan, atau X1 tidak sama dengan X2. Jika D sama dengan 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang real dan sama. Yang ke-C, jika D lebih kecil dari 0, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar berupa bilangan khayal atau imajiner atau tidak mempunyai akar real. Demikianlah pertemuan pertama untuk bab yang kedua. Cukup sampai di sini saja. Apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat Ibu. Apabila ada kesalahan baik secara lisan maupun tulisan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.